18 Juni 2023, berita internasional ramai memberitakan tentang kapal selam Titan yang hilang kontak dan meledak dalam proses penyelaman menuju bangkai kapal Titanic yang berada di kedalaman 3.800 meter. Kejadian ini mengakibatkan 5 orang penumpangnya yang merupakan orang-orang penting meninggal dunia. Ini adalah kejadian yang sangat mengerikan karena dalam perjalanan eksplorasi ke lautan yang dalam, yang gelap, yang sunyi, terkungkung dalam ruangan yang sempit, kapal mereka rusak dan meledak. Di video ini kita akan membahasnya secara fisika. Nah, jadi kemarin itu pas di kantor, teman-temanku ada yang pada tanya dan kita diskusi tentang hal ini. Jadi ya sekalian aku buat video pembahasannya aja. Di sini kita akan merekap kejadiannya seperti apa, lalu mulai membahas secara detail dari sisi fisikanya untuk lebih memahami kejadian ini. Kita akan membahas mulai dari tekanan air yang sangat tinggi, kemudian suhu dingin di bawah air, lalu material carbon fiber yang digunakan oleh kapal selamnya, yang mungkin ini menjadi kunci penting penyebab kecelakaan ini. Termasuk juga sistem komunikasi dan kontrolnya, di mana kapal ini ternyata menggunakan controller stick game. Kapal selam Titan dibuat oleh perusahaan asal Amerika OceanGate yang berfokus pada pembuatan kapal selam submersible untuk keperluan eksplorasi, riset sains, dan wisata. Kapal selam submersible ini adalah sebuah kapal selam kecil dengan jangkauan dan kemampuan yang terbatas, di mana untuk operasinya dia membutuhkan bantuan dari kapal induk. Hal ini berbeda dengan submarine yang dapat memiliki jangkauan yang sangat luas, juga memiliki kontrol penuh sebagai kendaraan seutuhnya. Kapal selam Titan ini berukuran lebar 2,8 meter, tinggi 2,5 meter, dan panjang 6,7 meter. Ukuran yang sangat kecil, cuman seukuran mobil minivan, di mana dalam ukuran ini dia harus membawa sistem pertahanan hidup dan juga membawa 5 orang penumpang. Titan sendiri didesain untuk menyelam sampai di kedalaman 4.000 meter dengan suplai oksigen yang dapat bertahan selama 96 jam. OceanGate sendiri menawarkan paket wisata kapal selam Titan menuju bangkai kapal Titanic dengan harga tiket 250.000 USD atau 3,7 miliar rupiah. Di tahun 2021 mereka sudah berhasil melakukan 6 penyelaman menuju ke bangkai kapal Titanic, kemudian di tahun 2022 melakukan 7 penyelaman. Tapi naasnya terjadi kecelakaan pada penyelaman bulan Juni 2023 ini. Sekitar 1 jam 45 menit setelah Titan mulai menyelam, Titan kehilangan kontak dengan kapal induknya. Dan setelah beberapa waktu, kapal selam Titan ini mengirimkan sinyal bahaya. 5 hari kemudian, setelah banyak dilakukan pencarian oleh tim evakuasi, dipastikan bahwa kapal ini telah meledak dan rusak. Tapi itu bukan fokus pembahasan kita kali ini, dan kita juga nggak bahas tentang konspirasi-konspirasi. Di sini kita fokus bahas fisikanya untuk lebih memahami fenomena di balik kejadian ini dan mungkin apa yang jadi penyebab dari kecelakaannya. Kita mulai dulu dari tekanan air. Ketika kita masuk ke dalam air, maka air yang ada di atas kita akan menekan ke bawah dan ke semua sisi. Di mana semakin dalam kita berada di air, tekanannya akan semakin besar. Secara fisika kita bisa menghitungnya dengan formula seperti ini, P sama dengan Rho kali G kali H. Rho di sini adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H di sini adalah kedalamannya. Di mana di sini kita coba aja untuk kedalaman 4.000 meter, yang mana ini adalah kedalaman maksimum dari kapal selam Titan ini. Sehingga didapatkan hasil bahwa tekanannya adalah 3,92 kali 10 pangkat 7 Pascal. Ini adalah nilai yang sangat besar yang kalau ini kita bandingkan dengan tekanan atmosfer yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari, ini nilainya sampai hampir 400 kali lipat, teman-teman. Untuk bisa lebih memahami ini itu seberapa kuat, ini bisa kita convert ke ukuran kilogram, yang mana nilai ini itu setara ada sebuah tempat seluas 1 meter persegi
yang diberi beban sebesar 3.920 ton, teman-teman. Pesawat terbesar di dunia, Antonov AN-225, ini tuh masanya itu adalah 640 ton. Jadi ibaratnya tekanan ini itu setara ada luasan 1 meter persegi yang menerima beban 6 buah pesawat terbesar di dunia. Itu adalah seberapa besar tekanan yang ada di kedalaman 4.000 meter ini. Jadi ini adalah tekanan yang memang sangat-sangat besar, teman-teman, dan dibutuhkan desain kapal selam yang bisa menahan tekanan sebesar ini. Karena kalau enggak, ya kapal selamnya nanti akan remuk. Dan makanya kalau kita perhatikan berita-berita yang bahasa Inggris, kecelakaan ini itu disebutnya adalah implosion, bukan explosion. Explosion itu adalah meledak yang meledak keluar, duar gitu ya. Sementara kalau implosion sebaliknya meledak remuk ke dalam. Gitu. Ibaratnya ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah tangki muatan gas, teman-teman, yang nanti akan vakum dalamnya dan dia akan mengalami implosion, remuk ke dalam. Nih. Ngeri loh. Oh, ini adalah implosion. Jadi ketika dalamnya vakum, dia akan menerima tekanan atmosfer dan remuk seperti ini. Ngeri kan? Dan yang terjadi di kapal selam Titan, andai kata terjadi implosion, ini 400 kali lebih kuat. Karena tekanannya 400 kali lipat dari atmosfer bumi. Apakah tekanan yang besar ini yang mengakibatkan kecelakaan kapal selam Titan? Bisa jadi, tapi mungkin enggak juga. Karena nyatanya dia udah berhasil melakukan uji coba ke kedalaman maksimum di tahun 2018 dan 2019. Terus udah berhasil melakukan 13 kali penyelaman di 2021 dan 2022. Tekanan air bukan satu-satunya penyebab. Kita lanjut dulu ke poin yang kedua, suhu air. Untuk kita yang hidup di permukaan bumi, kita menerima sinar matahari yang melimpah sehingga suhu lingkungan kita normal di sekitar 20-30-an derajat Celcius. Tapi hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di bawah air. Ketika ada sinar matahari yang masuk ke dalam air, maka ada beberapa hal yang terjadi di sini. Sebagiannya nanti akan dipantulkan dan sebagiannya nanti akan mulai masuk ke dalam air. Tapi yang masuk ke dalam air ini enggak serta-merta bisa menembus sampai ke ujung. Karena cahayanya ini nanti akan terserap dan juga akan tersebar. Yang akibatnya adalah cahaya matahari enggak bisa sampai masuk ke dalam air yang sampai jauh. Dan karena cahaya mataharinya enggak bisa masuk, suhunya pun juga dia akan turun. Semakin dalam lautan, maka dia akan semakin dingin. Kalau kita lihat di grafik ini, nah jadi di sini adalah grafik antara temperatur dan juga kedalaman air di lautan. Ketika di atas-atas ini masih cukup terang, tapi ketika di daerah 1000 meter ini, secara efektif cahaya yang masuk ini udah sangat sedikit, udah mulai gelap semua. Dan di kedalaman 4000 meter, kalau kita lihat di sini grafiknya, maka suhunya udah ada di bawah 4 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin ini pun bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan dari kapal selam Titan ini. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian puncaknya tentang material kapal selam. Titan ini dibuat dengan bahan karbon fiber dan titanium. Jadi di bagian lambung kapal selamnya ini menggunakan bahan karbon fiber, sementara untuk tutupnya ini menggunakan bahan titanium depan belakang dan ada jendelanya di depan sini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahan untuk lambungnya ini, yaitu menggunakan carbon fiber. Yang bisa jadi ini adalah permulaan dari problemnya dari kapal selam ini. Kapal selam umumnya terbuat dari bahan baja, tapi di sini Titan terbuat dari bahan carbon fiber. Carbon fiber sendiri adalah sebuah bahan yang sangat kuat, yang bahkan ini lebih kuat daripada baja, dan dia juga lebih ringan juga.
Dan mungkin saja alasannya kenapa kok menggunakan carbon fiber adalah karena dia ringan sehingga manuvernya bisa lebih lincah. Mungkin itu alasan penggunaannya. Dan di sini carbon fibernya pun udah didesain biar kuat untuk menahan tekanan 400 kali atmosfer sebenarnya. Tapi ada problem dengan carbon fiber. Carbon fiber adalah material yang sangat kuat untuk menahan beban berupa tarikan. Tapi untuk menahan beban yang berupa kompresi, yang berupa tekanan, performanya tidak sebagus itu, tidak sebagus performa tahanan tarikannya. Juga berbeda dengan logam yang kalau dia nggak kuat, dia akan penyok. Carbon fiber ini ketika nggak kuat, dia akan langsung crack dan pecah, patah. Jadi dia sifatnya cukup getas. Mungkin ini adalah akar masalahnya, karena memang lambung kapalnya ini kuat, tapi getas. Jadi sangat rentan kalau ada kerusakan sedikit. Ditambah lagi performa dari carbon fiber itu semakin lama semakin menurun. Apalagi di sini dia berada di kondisi suhu yang cukup ekstrim, di suhu yang dingin, di sekitar 4 derajat Celcius. Yang pasti ini akan mempengaruhi sifatnya di mana dia bisa menjadi lebih getas, lebih gampang crack. Pihak OceanGate sendiri udah tahu tentang problem dari carbon fiber ini karena ya mereka pasti juga pinter lah ya bisa bikin kapal selam seperti ini, dan mereka pun mengembangkan sebuah metode biar menjaga carbon fiber ini yang bahkan ini sampai ada patennya untuk OceanGate. Jadi ini adalah sebuah metode untuk monitoring kekuatan dari carbon fiber yang mereka gunakan. Intinya dari metode ini adalah mereka bikin sistem monitoring yang mendeteksi kondisi carbon fiber. Kalau masih oke kondisinya, mereka akan lanjut turun menyelam, turun lagi, dicek lagi. Kalau masih oke lanjut turun lagi. Tapi kalau udah nggak bagus, mereka akan segera naik ke tempat yang lebih aman. Tapi seperti yang kita tahu, terjadi kecelakaan pada kapal selam Titan. Kemungkinannya salah satunya adalah terjadi kerusakan pada bahan carbon fiber ini dan mereka telat untuk mengetahuinya atau telat untuk naik ke atas. Sehingga yang terjadi adalah implosion, teman-teman. Tapi ini masih dugaan aja karena masih belum ada rilis resmi dari tim SAR BMKG-nya Amerika mungkin ya. Jadi kita pun belum tahu kondisi yang terjadi seperti apa. Di berita-berita banyak orang meng-highlight tentang penggunaan stick game yang digunakan untuk mengontrol Titan. Jadi Titan ini dikendaliin maju mundurnya pakai stick game, pakai stick PS. Dan banyak orang yang mungkin merasa kayak, lah penyelaman seberbahaya ini kok malah pakai stick PS kayak gitu sih? Aku sendiri belum tahu ya kondisinya seperti apa. Cuman kalau menurutku sebenarnya nggak masalah sih untuk menggunakan controller game seperti ini. Karena dia kan hanya digunakan secara internal aja di dalam kapal selam. Dan penggunaan stick ini pun juga bikin kontrolnya jadi lebih smooth. Kayak main game lah mungkin orangnya yang di dalam biar lebih relax juga. Dan aku juga yakin pasti pihak OceanGate-nya pasti ada yang dimodifikasi lah ya dari sticknya itu. Dan faktanya juga stick-stick seperti itu sebenarnya juga cukup sering untuk dipakai di berbagai keperluan. Bahkan NASA juga pernah memakainya, walaupun cuma untuk yang pelatihan aja ya, bukan untuk yang real di lapangan. Tapi balik lagi kalau menurutku, ini bukan hal utama, karena yang jadi hal utama, yang mungkin jadi penyebabnya adalah carbon fiber. Kapalnya udah dipakai beberapa kali, performa carbon fibernya menurun, terjadi crack dan terjadi implosion. Jadi seperti itu teman-teman untuk analisisku secara fisika. Gimana menurut kalian? Semoga dari penjelasan ini bisa memberi sedikit pemahaman lebih tentang fenomena yang terjadi di balik kapal selam Titan ini. Terima kasih.